tanggal 22 sampai 25 Oktober lalu ada tim dari Portugal kita mengunjungi Kaltim Primakol, tambang batubara terbesar di Indonesia di Kalimantan Timur. Uh, karena kebetulan ada senior-senior Portugal, anak-anak Portugal yang pernah jadi senior manajemen di KPC, yaitu Pak Seno dan Sabta ya. Ya nggak usah pakai Pak lah. Oh iya, Bung. Nggak usah Enggak. Seno, Si Sabta. Seno, sama si Sabta. Arif Siregar juga pernah tuh. Arif Sergar sebelumnya ya. Arif Siregar sebelumnya. Dia waktu ya. Jadi mereka masih menjalin hubungan baik sekali sama teman-temannya di KPC. Jadi kita diterima dengan hati terbuka dan mereka juga betul-betul mengharap ada pandangan, pendapat, kritik, dan saran dari kita yang sudah kita sampaikan dalam surat yang dikirim minggu lalu. Kemarin gue kirim. Kemarin. Malam ini kita akan dengar presentasi dari Seno tentang kunjungan kita kemarin. Oke, Sen? Iya, no worries, man. Oke. Sebentar. Introduksi. Oh iya, gaya bisa. Seno lulus tambang ITB tahun 81, kemudian beberapa tahun jadi dosen, setelah itu menyelesaikan S2 dan S3-nya di Western Australia University. School of Mines. Di School of Mines, Western Australia School of Mines di Kurtin misalnya. Kalgoorlie. Mengadakan riset di Australia, di Austria, Jerman, satu lagi Indonesia ya, sama tambang Bukit Asam. Iya. Oke, setelah itu dia menjadi dosen dan setelah pensiun jadi dosen 2 tahun lalu kan. Oh, udah lama pensiun. Udah lama. Dia sekarang jadi dosen di Universitas Bakri, dosen luar biasa di Universitas Bakri. Jadi tetap aja terus jadi dosen, nggak kelihatannya sampai akhir hayat nanti tetap jadi dosen. Kemarin minggu lalu ngajar kan ada. Benar-benar dia ngajar. Kemarin ngajar di ITB. Oke, Sen, silakan Sen. Iya, makasih. Dede, selamat malam semuanya. Ini nggak akan terlaksana gambar-gambar ini kalau nggak ada Gaby. Makasih Gabe ya. Gambarnya bagus sekali semuanya. Kenapa ditulis Modern Mining? Jadi ini adalah namanya Nuni Maharani yang dulu mempunyai ide. Kenapa kita tidak memberi nama Modern Mining? Karena kita bukan semata-mata mining. Kalau di dalam Rio Tinto itu ada namanya spiritual compliance untuk menambang itu. Nah itu anggotanya yang kemarin berangkat ada 10 orang. Jadi yang di atas sama di bawah. Baik. Lanjut, history dimiliki oleh Rio Tinto KPC itu. Zaman dahulu, kemudian yang berkolaborasi dengan BP, British Petroleum, tahun 78 ini mulai ada kegiatan eksplorasi di sana mereka, kemudian ada kontrak yang dilakukan dengan pemerintah, kemudian 90 mulai aktivitas, dan 91 commissioning, dan 92 production capacity 7 juta ton per tahun. Kemudian 2003, tanggal 23 Oktober 2003, karena ketika itu saya dengan Sabta masih di Sangatta, masih di bawahnya Rio Tinto, grup Bakri mengambil alih kepemilikan dari Rio Tinto dan BP, dan setelah itu perjalanan manajemen operasional tidak berubah dalam sistem ataupun dalam konsep maupun dalam prinsip sampai sekarang. Bahwa kepemilikan saham oleh mereka, tetapi sistem manajemen operasional tetap mempunyai spirit yang disebut modern mining atau spiritual compliance. Kemudian KPC in numbers, konsesinya karena kemarin ada perubahan policy yang berubah menjadi PKP 2B yang dirubah, kemudian IUPK. Mining support facility-nya sekarang ada 8.000 hektar. Dan perkiraan cadangannya masih 660 juta ton, di mana terbuktinya 628, terkira 32. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana mereka memindahkan overburden sebesar kurang lebih 510 juta BCM tahun 2024 untuk mendapatkan sekitar 55 juta ton batu bara. Nah, kemudian mereka mempunyai pegawai yang kurang lebih 30.000 dengan kontraktor menjadi sekitar 35.
sampai 35.000 dan itu kalau dikalikan 4 standarnya itulah orang yang hidup dari kehidupan KPC. Dan kebutuhan solar tiap hari sekitar 2,4 juta liter. Bisa dibayangkan betapa besarnya operasi di sana. Dan kumulatif di setiap areanya sudah 37.000 hektar dan kumulatif yang sudah direklamasi 15.000 hektar. Dan itu selalu di bawah hingga sampai nanti kepada proses mine closure. Baik. Introductory sessionnya itu, kemudian ini gambar-gambar ketika kawan-kawan dibagi dalam 2 trip, yang perjalanan dahulu, nomor trip pertama dan trip kedua. Di situ sebelah kanan bawah itu saya lupa siapa yang bikin foto ya. Itu ada tanda tangannya Pak Deharto dan ini Op Fitness. Kemudian ini pada hari berikut paginya kita biasa jalan-jalan ke akuatik, bisa dilihat menarik. Sumardiman kelihatannya jalannya ditemenin monyet tuh, dan tapi hati-hati man, itu ada buaya buaya darat lagi di situ. Tapi fotonya bagus-bagus dan di sini makan di mes baik sekali. Kita melihat kantor ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih Lucy tadi siang mengingatkan, bukan Kabupaten Sangatta. Ini penyerahan buku Fortuga kepada hostnya, yaitu Wawan Setiawan. Wawan Setiawan ini alumni Unpad antropolog yang sebelumnya di Kelian dan kemarin sudah mengambil program doktor di SBM. Itu ini makan sama-sama dan kita kadang-kadang ngobrol sampai malam di ruang makan. Ini penerimaan secara resmi oleh Poltak Sinaga alumni mesin. Nah, di sini ada beberapa alumni kita di dalam foto tersebut. Ada anak mesin, ada anak apa itu SBM, dan kalau nggak salah ada anak elektro itu menerima. Ada juga planologi, Sen. Oh, planologi ya, planologi bukan elektro. Oke. Yang berjenggot tuh planologi ya, Sap. Ya. Kemudian ini selamat datang orang-orang hebat. Kita masuk ke pit bintang. Nah, di ruang ini besar dulu ada meja-meja. Di sini saya pernah marah-marah gebrak-gebrak helmet dulu karena operator pada kurang baik lah. Di bawah ini presentasinya, terus teman-teman ini nampang di depan shovel terbesar yang ada di Sangatta dengan dump truck nomor 2 terbesar, Euclid, setelah punya yang putih udah nggak dioperasikan, yang 400 ton karena terlalu mahal operational cost-nya. Lalu kita melihat pit bintang, ini pit yang besar, di dalamnya ada pit Bendili, tapi ini adalah manajernya dari UPN Jogja, bagus, Yuli Prihartono, orang lama. Ini menguasai area yang cukup besar. Seperti standar semua, saya untuk teman-teman yang tidak berlatar belakang tambang, jadi semuanya suatu tambang itu dimulai dengan perencanaan mengenai mineral deposit atau coal deposit. Nah, yang berbeda dengan konsep zaman dulu waktu kita masuk ITB, ini buku Cummins and Given waktu kita masuk ITB, itu belum terlalu kuat tentang environmental impact assessment dan sekarang sudah mulai masuk. Tailing management dulu tidak terlalu diperhatikan, sekarang menjadi suatu perhatian yang besar dan ada dalam aturannya di KLH juga. Itulah kira-kira kemana kita dalam merencanakan tambang. Nah, banyak protes, termasuk teman-teman yang kemarin ke sana juga, ini gimana kalau konversi sebuah hutan menjadi tambang. Saya bilang saya membagi 2 antara tambang batu bara dan tambang biji, misalnya emas dan copper atau copper dan emas. Nah, masalah yang paling sering kita alami dalam tambang terbuka adalah biodiversity, di mana mulai dari pohon, binatang, dan sebagainya hilang untuk sementara waktu, ataupun selamanya, tergantung dari manajemennya. Kemudian yang kedua, akibat pembukaan ini adalah slope stability issue, akibatnya adalah landslide dan slope failure, di mana nanti akan memberikan penyingkapan material-material atau tanah atau batu yang mengandung asam jadi tersingkap dan terbawa oleh air, dan itu memberikan air yang tidak baik. Yang kedua adalah TSS, Total Suspended Solid, yang membuat menjadi keruh, dan beberapa hal lainnya, yaitu misalnya kesuburan tanah berkurang.
Nah, itu adalah yang masuk ke dalam apa yang kita sebut environmental parameters. Hal lain yang sering kita jumpai di dalam tambang terbuka dan sangat berat itu adalah fatality. Nanti ada ceritanya berikutnya. Kemudian property damage itu yang juga sering kita jumpai. Nah, semua tambang sekarang harus mengikuti konsep yang dianjurkan dan diperiksa oleh Minerba adalah efisiensi, reduce, reuse, recycle, dan recovery. Nah, hanya recovery masih susah lah. Kemudian geology exploration for future needs of mineral and energy availability. That is really not only a concept, tapi mereka tagihkan itu nanti. Terus minimize worst impact on social and environment. Di sini kita KPC teman-teman yang mengatakan, bukan saya, yang baik katanya, sangat baik ya, terima kasih saya bilang. Lalu sustainability on land use and on post mining closure. Di akhirnya profit and benefit. Salah satu mine closure yang bagus itu adalah di Kelian, yang waktu itu pada acara penutupannya Arif Sergar tuh yang megang Kelian waktu acara penutupan tambangnya. Bagus di situ. Dan parameter dari environmental yang akan kita lihat itu ada 4. Rehabilitasi reklamasi, water quality, air quality, ground vibration and noise, hydrocarbon, dan waste. Ini secara umum bisa kita tunjukkan open pit coal mine operation cycle dari mulai land clearing, topsoil overburden stripping. Ini terus terang aja fotonya yang bulldozer sangat baru 2 hari yang lalu saya dapatkan mengupdate yang lama. Kemudian masuk kepada gambar sebelah kanannya ada pit yang dibuka yang sudah disiapkan lubang-lubang untuk tambang, yaitu ini. Kemudian pemboran di overburden, dan ini adalah pengisian bahan peledak, beleduk, dan juga beleduk batu bara dan beleduk overburden. Truknya kapasitasnya berbeda dan daya muatnya berbeda. Kalau untuk batu bara volumenya besar tapi daya muatnya misalnya 10 tapi volumenya gede. Kalau ini daya muat dan volume cukup besar. Dan truk-truk overburden itu ada displaynya di sini, ada display menunjukkan 267 ton, 267 ton, kapasitasnya 300 ton. Masalah debu itu umum, dan nanti kita tujuan akhirnya adalah reklamasi seperti ini yang dilihat secara bertahap. Nanti ada gambar yang sangat menarik dan menjadi gambar yang sering ditampilkan di dalam acara-acara penampilan-penampilan. Dan semua operasi ini sudah masuk dalam sistem Internet of Things. Nanti ada detailnya, bisa dilihat. Nah, inilah contohnya. Ini terima kasih Vic. Ini gambarnya Vicky atau gambarnya Gaby ya? Fotonya saya ambil bagus sekali waktu kita di Bendili. Jadi semua dari mulai operational truck ini, itu mulai ada manajemen, kita sebutnya fleet management. Fleet management pertama itu dilakukan di INCO. Saya masih ingat ketika saya tugas kerja praktek di Bukit Asam, kawan saya Rudi kerja praktek di INCO, dan dia bilang, Sen, di sono udah ada tuh pakai fleet management di INCO-nya. Oh ya, di Bukit Asam ada, punya pemerintah belum ada. Nah, bagaimana truk itu dikontrol secara posisi, cuman dulu belum pakai GPS, jadi pakai laporan pakai walkie-talkie terus dia di mana. Sekarang sudah tidak, jadi sekarang sudah terkontrol dengan GPS-nya. Dan dari situ juga sudah mulai, mungkin sekarang sudah 2024 ya, lebih dari 10 tahun sudah ada namanya tire management. Sehingga truk itu dikasih sensor untuk mengatur temperaturnya. Pada saat dia temperaturnya sudah mencapai nilai tertentu, dia harus berhenti. Sampai dia turun lagi sampai di mana dia tidak akan terjadi akselerasi ke atas yang terlalu cepat suhunya. Itu dikontrol. Nah, kemudian kalau suatu titik tempat pengambilan overburden itu terlalu penuh, dump truknya atau antrian, itu berkurang. Jadi saya ingat the man method waktu kita dulu TPB mengajarkan yang dari Denver sama mana itu transportasi, ya itulah apa namanya, operational research jadinya, queuing theory. Nah, di dalam semua ini dikontrol di sebelah kanan ini, semua termonitor, dump truck segala macam termonitor, terus masuk ke sini sentral. Ini foto baru saya dapat 2 hari yang lalu sore. Jadi teman saya bilang, gue minta foto ini dong. Punya saya fotonya udah lama. Karena yang kita foto itu adalah di tempat coal monitoring, bukan di pit monitoring. Ini pit monitoring. Ada layar-layar besar, berukuran besar, dan ini ada engineer-engineer yang ikut ngontrol, ngasih tahu, lu jangan kelamaan di sana, dump truck di sana terlalu penuh, di sana shovelnya kurang dump truck, nah misalnya gitu. Jadi dibantu juga oleh monitoring ini. Semuanya tercatat, tidak ada yang tidak tercatat. Nah, kemudian
karena kita ini bicara soal slope yang cukup besar dan tinggi, dan curah hujan di Sangatta cukup besar, monitoring slope itu kita kontrol secara otomatis dengan peralatan-peralatan alat monitoring. Jadi dari prisma, radar, extensometer, atau cracking meter itu ada semua dan terbaca semuanya, terpusat kemari dan balik kepada sini. Dan kualitas air juga di beberapa tempat sudah otomatis langsung terbaca. Dan kita tahu kalau batu bara itu pasti banyak berpeluang menghasilkan namanya Fe dan S, atau nantinya menjadi pirit FeS2. Untuk beberapa orang mungkin tahu ini adalah air yang asam yang memberikan suatu istilahnya air asam tambang lah bagi kami di tambang. Lalu kita bagaimana mulainya dengan terbukanya soil, overburden, waste disposal, kita bicara itu sekarang. Di sini bagaimana mereka dengan soil yang kira-kira 1-3 meter, di lembah itu akan lebih tebal daripada di puncak. Nah, itu soil dipisahkan. Pertama tumbuhannya dipindahkan, dipotong, terus beberapa hal jenis tumbuhan dipiara. Kemudian topsoil itu ditreatment dengan terpisah, secara terpisah daripada yang lainnya, ditempatkan di satu tempat dengan peralatan-peralatan yang khusus. Dump trucknya articulated, kalau untuk topsoil berbeda, bukan rigid ya, karena dia mengalami jalan di daerah yang memerlukan traksi besar. Itulah yang membedakan dengan overburden dan coal. Dan bagaimana dia mencegah erosi, secara teori atau secara pelajaran kita mengenal ada 4 macam erosi kalau di soil mekanik, kira-kira begini. Dan ini dicegah. Untuk lereng-lereng gini kita menggunakan hydroseeding, dan sedangkan yang agak landai istilahnya taplok. Ini saya juga nggak ngerti nih, karena KPC itu plesetannya kelompok Pasundan Cihui. Banyak anak ITB dulu, jadi disebutnya kelompok Pasundan Cihui. Nggak tahu Sabta masih ingat nggak tuh? Nah, di dalam hydroseeding ini yang pertama kita bikin, saya masih ingat dulu itu, kalau kita dulu masih kecil itu nyetrika baju pakai kanji. Nah, ini juga gitu. Jadi koran-koran bekas dicacah pakai kanji, diaduk, masukin ke pompa gini, dibawa pakai mobil, truk, disemprotkan tuh seperti semprotan untuk belanwir, nempel dia. Nah, tapi pada kondisi-kondisi tertentu tidak bisa, jadi harus pakai taplok method. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana mengontrol setelah kita mempunyai bukaan yang sudah luas dan kita mau hidupkan kembali tumbuhan. Dan di dalam itu kita mempunyai selokan-selokan seperti ini. Agar selokan ini tidak menggerus airnya nanti, maka kita gunakan ban truk bekas, ban-ban dump truk besar, ukurannya segede-gede alaihim lah. Nah, dengan cara ini seperti gambar ini yang kecil, besarnya ini yang sudah jadi. Ini foto saya yang lama, ini juga foto saya yang lama. Ini adalah tadinya seperti ini, terus dikasih begini, sehingga kalau hujan itu dirts-nya tertampung oleh lubang-lubang ban ini, tidak terlalu langsung dengan kecepatan kelajuan tinggi ke arah downhill. Dan nanti ini akan tumbuh seperti ini. Mestinya gambar saya di atas ini yang di bawah. Tapi kira-kira begitulah. Nanti ini tumbuh rumput dan pohon-pohon. Nah, ini teman-teman Fortuga yang waktu itu saya bilang coba kasih tunjuk mereka kepada tempat yang ada ininya. Jadi ini sedang diberikan suatu penjelasan. Ini Vicky nggak tahu sedang apa Vicky di sini. Motoin apa nggak tahu itu. Tapi ketika itu ini kita melihat yang baru mulai tumbuh nih, tanaman-tanaman yang ditanam khusus. Ini juga Lucy mau jatuh kelihatannya. Nah, ini contoh yang menarik. Jadi kalau kita melihat di dalam pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat telaten. Jadi yang namanya GM HSE itu yang paling capek biasanya, atau manajer environment yang paling capek, karena dia harus ngurusin sampai slope-slope begini pun harus diperhatikan. Dia setiap panjang berapa meter tertentu, di sini tertulis sekitar 40-75, kadang sampai 100 meter lereng itu panjangnya. Kemudian di bawah itu ada yang horizontal, tapi tidak juga horizontal, harus miring ke dalam karena airnya tidak boleh langsung turun ke arah ke sini. Jadi ini miring, ini miring. Nah, ini air jadi taruh di sini. Nah, di sini nanti arah ke sini dan arah ke sana beda, kemiringannya berlawanan. Nah, nanti ini ditampung oleh ban-ban yang lebih kecil untuk tidak terjadi erosi yang terlalu besar. Nah, ini misalnya contoh yang salah. Nah, ini juga contoh yang salah. Ini contoh salah. Ini contoh yang benar mengenai ripping. Ini semua dikontrol agar mengurangi TSS, Total Suspended Solid. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita mengatasi masalah air asam
Jadi kalau kita di dalam batu bara itu ada susunan di mana pirit akan berada dan itu akan menjadi penyebab adanya air asam tambang. Nah, untuk itu material-material yang berpeluang untuk itu dia ditutup, di encapsulated. Misalnya seperti ini puff ini yang merah akan di encapsulated oleh non acid forming. Yang menjadi kritis kalau di sini kelihatannya ini adalah topsoil dan ini adalah yang misalnya puffnya. Dan kalau sudah mau hujan inilah yang menjadi repot kita kadang-kadang karena takut terbawa air asam. Ini suatu SOP yang sudah lama dilakukan dari zaman mungkin tahun 2000-an sebelumnya waktu masih dengan Rio Tinto sudah ada ini. Seingat saya, cuman ada modifikasinya lah. Nah ini teman-teman mengunjungi apa namanya nursery Pasemayan. Nah ini bagaimana mereka serius melakukan perawatan. Tapi ini orang-orang teman-teman kita ini pada senang sekali lihat ini how serious they are dalam. Nah HR itu sebetulnya urusannya banyak itu. Cuman orangnya harus lebih cerdas dan cerdik. Kalau kita cuman tangan berisi aja sab. Nah ini teman-teman diberi kesempatan untuk nanam pohon. Jadi sama si Chris Pranoto tuh GM HSE, kita diberi kesempatan untuk nanam pohon masing-masing satu orang. Bahkan yang namanya Nani ada di sini di foto ini, mestinya walaupun orangnya nggak ada, karena namanya terdaftar pertama. Iman Sudrajat juga. Iman Sudrajat juga ada ya. Diwakili sama Heru. Diwakili sama Heru. Ada pohonnya tuh. Jadi 10 tahun lagi katanya si Heru mau datang lagi ke sini. Jadi bagus dan ini adalah bagian di mana hasil rehabilitasi pit Surya. Jadi Pak Surya ini geologis, katanya si SUM angkatan 67, geologi 67. Yang salah satu menemukan, geologis yang salah satu menemukan cebakannya batu bara di sini. Nah ini cerita yang menarik dari pit Surya. Pit Surya sudah ditutup dulu. Waktu saya bergabung dengan BR tuh, waktu saya di sana itu sudah ditutup. Tapi ketika harga batu bara naik, batu bara yang masih di bawahnya diambil lagi. Jadi ini reklamasi kedua bos, sebagian dari pit Surya. Nah di sebelah kirinya ini adalah void antara sebuah gunung yang terbentuk dari tumpukan tanah atau overburn. Antar gunung terdapatlah kolam yang segini besar. Nanti ada ceritanya bagaimana kolam ini dimanfaatkan. Kolam seperti ini dan tidak satu, cukup banyak. Ini difoto oleh alumni Teknik Lingkungan ITB angkatan 94 namanya Chandra Nugraha, pelari juga tuh. Waktu dia jadi manajer di superintenden di lingkungan di KPC, di mana dia mengambil foto dari mulai Agustus 2001 sampai 2003. Jadi waktu itu saya bilang, Chan lo ngambil foto dari satu tempat terus. Nah akhirnya dia bikin bagus. Terus yang sebelah kanan itu ini juga rehabilitasi dari titik yang sama dari September, Oktober. Ini namanya tempat rehabilitasinya bagus sekali kelihatan. Dan ini di Surya juga bagaimana dia berubah dari Juni 2002 sampai di Mei 2003 kalau nggak salah. Dan sudah mulai terjadi sedimentation pond. Ini jadi tidak ada dusta lah di sini, semuanya faktanya ada. Dan ini salah satu contoh bagaimana proses itu dibuat secara cukup besar itu dan serius dipakai. Kalau ini kita melihat yang tadi saya katakan bahwa reklamasi areanya selalu lebih jauh lebih besar daripada yang sudah di-reclaim, yang dibuka dan terhadap yang di-reclaim, dan ini akan dikejar nanti di saat main closer. Rock blasting, ground vibration. Ini selalu ada saja kalau di dalam penambangan itu peledakan, dan yang menjadi kendala itu biasanya ground vibration saat mana dia berdekatan lereng tambang. Ada satu hal yang menarik. Jadi di sini saya ambil singkatnya saja. Kalau lihat nitrat fuel oil, jadi itu amonium nitrat ditambah dengan solar. Nah, solar ini karena kebutuhannya meningkat, maka mulai difikirkan diganti oleh used oil, di mana pertama diperbincangkan tahun 91 oleh di Amerika dan pertama dipakai di Wyoming Coal Companies. Kemudian itu berhubungan akhirnya dengan Rio Tinto
dan Shell. Akhirnya kami tahun 2001 sudah mendapatkan email dari hasil publikasi yang dibuat oleh Mining Engineering Oktober 2001, di mana tambang di Rio Tinto itu dengan Shell menggunakan pelumas bekas untuk mengganti sebagian dari solarnya. Hanya saya tidak dapatkan ketika itu berapa persen, lupa saya. Karena saya mulai terlibatnya di 2003. Jadi 2001 mereka bicara, terus kami melakukan diskusi di kantor Rio Tinto Jakarta, di Sangatta. Kemudian kita akhirnya 2003, saya dengan Pak Aziz almarhum dari Teknik Lingkungan dan Pak Songko, si Asong dari TK 7, dia 72, Asong gitu. Saya nggak tahu Mas Aziz TP angkatan berapa. Nah, dari situ kita membuat suatu prosedur untuk mendapatkan izin dari KLH, dari namanya Nelly, Mas Nelly Arti Hilman. Akhirnya kita dapat, dan kita sekarang sudah diikuti oleh berbagai perusahaan. Dan tadi saja siang, tadi pagi, kebetulan pernah jadi mahasiswa saya, bimbingan saya, dan dia menjadi salah satu manajer di Dyno. Dyno itu adalah produsen bahan peledak. Dia bilang semua tempat di mana Dyno bekerja di Indonesia sudah menggunakan fuel oil-nya itu diganti oleh used oil 100%. Jadi sudah tidak di KPC saja, di berbagai tempat. Ya terima kasih saya bilang Ju. Jadi itu baguslah akhirnya. Nah ini prosesnya bagaimana kita mengumpulkan oli-oli bekas dari dump truck, bulldozer, segala macam. Terus kita membedakan antara tangki yang kita sebut used oil dan fresh ini yang minyak. Ini standar lah bagaimana quality control dilakukan, misalnya water moisture, air, kemudian logam berat karena dari oli bekas, pelumas bekas itu kan mesin gearbox sama diferensial selalu aja ada gram-gram logam yang masuk. Nah itu di quality controlnya kira-kira seperti beginilah. Dan karena kita diminta untuk melakukan pengujian oleh KLH, apakah ini berbahaya, berkelebihan energinya atau tidak, maka kita mengambil tindakan untuk melakukan penelitian baik ground vibration maupun velocity of detonation sehingga kita dapat menghitung energinya dan juga fly rock. Nah ini salah satu, maaf fotonya terpotong. Tadi pagi saya ketemu sama bekas anak buahnya dia nih, si bule satu, siapa sih namanya, si Mark kalau nggak salah, anak Australia. Dia bilang foto gue hilang nih kok cuman separuh ya. Gue bilang gue juga lupa kemana aslinya nih gitu. Jadi ini kita waktu itu masih pakai gunakan orang Dyno Australia untuk menguji beberapa hal. Ini contoh akibat kurang kontrolnya peledakan. Ini crack dalam suatu dinding tembok rumah tidak jauh dari Pit J namanya. Jadi kalau Sabta ingat dulu ada Pit J, Sab. Nah itu yang rumahnya Wahyudin tuh, Bupati tuh. Ingat nggak, Sab? Nah, yang kolam renangnya retak tuh loh. Habis juga diomelin. Ya. Habis. Cuman orangnya sih nggak diomelin lah, baik-baik aja. Pokoknya dia minta diganti. Jadi itu ground vibration is very important, not only for the slope stability, but as well as for the rumah tangga sekitar kita yang jaraknya terlalu dekat atau bahan peledaknya hitungannya kegedean. Ini perempuan, ini anak tambang nih. Saya lupa namanya, udah pensiun dia. Sekarang kita bicara apa penyebab lainnya. Nah ini masalah air. Jadi tadi kita bilang kan masalah air itu juga salah satu yang disebabkan akibat hilangnya permukaan itu. Dan air ini ternyata ada beberapa hal. Air yang ada di dalam, air bertekanan, sehingga menyulitkan untuk kestabilan lereng. Karena kita lihat saja, ini contoh saya masukin gambar. Jadi batu pasir sandstone, kalau dia itu saturated dan tidak saturated as reef, itu yang saturated kohesinya sepertujuhnya. Makanya jadi lereng itu mudah longsor. Oleh karenanya kita harus drain the water out dari slope-nya, baik secara pemboran vertikal maupun yang horizontal. Ini air-air muncrat ini positif muncrat ini by pressure. Dan bagaimana kita ngontrol, kita harus selalu punya water flow map, dan kita bagaimana mengatur air untuk sebelum masuk ke daerah mainstream. Ini semua ada di KPC yang bagaimana how serious they are in managing the water surface gitu.
Ini salah satu contoh gambaran. Ini foto yang kebetulan ini saya yang ambil asam. Ini juga asam. Ini lebih dekat, fotonya lebih bagus. Dan ini yang fotonya dari Vicky Bendili, saya ambil sedikit sebagian untuk menunjukkan air pertama dari tambang ke sini, lalu dialirkan kemari, sudah ada pengendapan sedikit. Terus yang permukaan yang jernihnya di sini, yang suspended solidnya ada di sini sebagian. Jadi sudah mulai tersaring. Dan ini adalah yang metode baru bagi KPC. Ini pertama yang menggunakan metode labirin ini di Adaro dulu. Lalu karena Adaro tempatnya sempit, ini kita KPC karena merasa tempatnya luas jadi santai aja. Tapi sekarang sudah menjadi masalah untuk luasan daerah yang terlalu terbatas sekarang, sehingga kita pakai labirin method. Dan itu ada sebelum bawa keluar ada point of compliance. Dan sampai sekarang ternyata masih. Jadi dari dulu kita itu kalau jam 5 itu orang-orang pengambil air sampling udah berjalan setengah 6. Dan nanti jam 9 kita waktu itu ada kurang lebih 30-an compliance points. Itu harus ngambil sampel. Dan itu dibawa ke lab, dan jam 9 itu hasilnya di beberapa titik dari titik compliance yang strategis sudah keluar hasilnya, dan saya cek juga kemarin ternyata masih sama konsepnya, dan kita bisa lihat bedanya air yang keruh dan yang tidak keruh. Nah, ini dulu ada di belakang meja saya sih di sana. Bagaimana mereka mengambil air dari pagi di pagi hari. Nah, ini salah satu pengurangan asam dengan kapur. Jadi ini kolam air dilalukan melalui selokan yang ada kapurnya. Nah, itu dilakukan secara sistematik. Ini bagaimana kita melihat liming secara otomatis. Ini waktu itu saya ke Melbourne nih beli kayak ginian aja khusus karena lebih efisien. Walaupun mahal juga nih, kurang ajar juga nih orang jualnya. Mahal, dia jual banyak di Indonesia. Untuk apa dulu? Liming proses yang otomatis dia jalan. Sebetulnya bisa jalan sendiri nih. Jadi dia pakai, kalau sekarang sih udah pakai GPS gitu ya. Dia jalan ke sana, bolak-balik dengan setiap berapa meter. Kalau dulu masih pakai tambang nih ditarik. Ini bagaimana mereka serius menangani air sebelum keluar. Ini juga bagaimana kolam-kolam itu dipelihara untuk selalu diambil residunya yang di bawah. Ini bagaimana TSS 300 harus tidak lebih besar dari 300. Dan ini begini, dulu itu saya masih ingat namanya Neil Marsman. Saya bukan manajer lah, pangkatnya lebih tinggi. Dia mengepalai masalah environment Rio Tinto dunia. Jadi dulu itu Rio Tinto ada divisi masalah environment, divisi slope stability. Kalau slope stability itu basisnya ada di New York, di Amerika, dekat Bingham Canyon. Di ini dah daerah yang nggak bila ya apa tuh, Salt Lake City, daerah situlah. Nah, kemudian kalau environment itu di Southeast London, saya lupa namanya. Nah, itu jadi kita mengikuti konsep mereka bahwa kita harus kalau punya persyaratan 300 maksimum, kita harus dapat mungkin di bawah 300, katakanlah 250, 200. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, semua data kita rata-rata di bawah ini. Dan satu ketika, satu periode, ada hujan besar di mana itu di depan kantor Tenggo Delta Sab. Itu satu hari gue ada hujan 55 menit dan airnya naik sampai sepanggung kita masuk pintu itu udah 60 mili ternyata di dalam rainfall milimeternya. Dan ada beberapa tanggul jebol, kami dipanggil oleh KLH dan dipersalahkan, tapi terus karena kita bisa menunjukkan bukti bahwa tiap hari kami selalu di bawah, jauh di bawah, akhirnya kami ternyata yang paling baik se-Indonesia ketika waktu itu ada hujan di Kalimantan dan kita satu-satunya yang survive KPC. Terima kasih teman-teman dulu. Geotechnical case tadi ini juga menjadi masalah karena dengan adanya kelongsoran itu TSS meningkat, air asam tersingkap, dan seterusnya. Tipikal dari batu bara seperti ini pengendapannya atau seperti ini, dan jadi slope stability-nya itu juga isu.
Yang kita takutkan kalau slope stability di sini, karena dia akan di low wall nih, akan lari segini-gininya. Kalau ini cuman terpenggal-penggal. Beda dengan biji, ini copper. Ini yang saya ambil dari Gorontalo Mineral. Kalau ini adalah gold yang ambil di Citra Palu. Jadi bagaimana menambang mereka itu berbeda. Pengambilan overburden untuk mineral lebih sedikit daripada untuk coal. Jadi potensial untuk air asam tersingkap dan juga satu lagi TSS itu relatif lebih rendah kalau untuk mineral. Bagaimana ini kita melihat potensial failure? Ini karena saya ambil aja tulis gambar ini saya buat waktu 2 minggu lalu ya, Wan. Gue ngajar di TL di ITB. Saya siapin gambar ini buat mereka karena mereka minta waktu itu diajarkan tentang apa pengaruhnya dari geoteknik stability terhadap environmental parameters. Ini anak TL paham dan mengerti mengapa itu menjadi risau untuk geoteknik karena ada masalah seperti ini dan memberikan TSS tinggi kalau tidak. Dan ini tipikal yang biasa kita jumpai, ada 4 tipe failure di dalam dunia kita, di dalam geoteknik atau rock slope engineering. Dan contohnya ada satu-satu yang saya ceritakan, nanti ada 2 sebetulnya contoh, cuman karena yang nomor atas itu bukan hak saya untuk menceritakan, itu punyanya Freeport yang ada 11 orang meninggal ketika itu. Yang saya berhak cerita cuma nomor 2 dari atas. Ini dengan ini, karena ini di bawahnya Bumi Resources. Dan ini nanti saya ceritakan. Nah, ini contoh yang umum sering terjadi di tambang adalah subsidence di ujung-ujung tempat overburden dumping. Mereka membuat desainnya itu tidak terlalu canggih lah, ada dengan pre-existing standard method saja. Tapi akhirnya mereka sering menggunakan rule of thumb, tapi kadang-kadang ini geotechnical engineer kurang memperhatikan bahwa di daerah-daerah ini misalnya udah beberapa hari hujan sehingga ada penurunan kekuatan. Sehingga contoh seperti gambar di kiri ini juga akibat dia terlalu dekat ke edges di beberapa sisi, jadi dia kecemplung. Ini juga terlalu pinggir, kecemplung. Ini juga kecemplung, ini sampai terguling. Tapi semua ini tidak ada fatality, alhamdulillah. Mestinya semua ini ada bulldozer yang selalu mengawasi dan ada foreman yang mengawasi bahwa dia tidak boleh mundur lebih dari berapa meter sebelum edges itu. Nah, ini yang saya bisa cerita karena saya ngalami sendiri. 32 jam saya tidak tidur akibat ini. Ini longsor besar. Dan udah diingatkan oleh Armstrong, waktu itu Armstrong masih engineer baru diterima, Armstrong Tobing di geoteknik, anak ITB ya, sipil 90 berapa apa 2000 saya lupa. Nah, dia itu sebetulnya operator ini. Terus karena dia ngantuk, dia operator dozer. Dia bilang sama ada supervisornya lagi ngontrol, dia istirahat di sini nih. Pas longsor terguling jam 3 pagi di rumah sakit dia meninggal. Berat ini kasus ini dan akhirnya si manajer bintang dulu ini melawan, itu one way ticket sama kita. Jadi saya minta dia untuk keluar karena dia terbukti mengabaikan saran-saran dari hasil rapatnya mingguan. Ya udah, paksa one way ticket dia. Cuman ini adalah masalah hujan memang. Dan ini biodiversity yang tadi saya bicara di depan, ini yang tahu kemarin Wawan, ini Wawan hobinya motret. Ini adalah potretan yang kalau nggak salah bicara dengan Gaby juga ya, dia dapat juara ini foto ini. Ini fotonya. Ini nih, yang ini 2 orang hutan. Ya, dia dapat juara. Foto. Ini ketika orang hutan mau dilepas, jadi waktu itu di kanan lahannya mau diambil, mau digali, jadi orang hutan diselamatkan, udah gitu dilepas. Sangat serius ini makaka yang sudah dilepas di daerah baru. Ini semua adalah gambar yang asli. Nah, waktu saya di sana kita membentuk namanya klub fotografi. Klub fotografi itu kita beberapa bulan sekali, saya lupa ya berapa bulan sekali, 6 bulan sekali atau berapa bulan saya itu melakukan pertandingan mengambil foto di daerah-daerah lahan bekas tambang yang sudah di-improve lah. Nah, kalau yang ini tidak, ini serius, ini adalah pengujian pemeriksaan burung pakai net ini.
Jadi they are very serious. Ya bukan saya ya, orang-orang yang bertugas. Nah ini safety issue yang saya ingin ceritakan dari yang paling umum. Tidak bisa lagi seperti gini. Dulu saya ada report tuh waktu tahun 98 ketika lagi drought ya, musim kering. Jarak antara dump truck itu nggak kelihatan karena debu. Nah, kemudian kita dengan labnya Gus Mayanto waktu itu kita mau bikin pakai efek Doppler lah. Nah, tapi selanjutnya sudah bisa pakai GPS kan di kemudian hari. Nah, semua peraturan ada di sini. Ini contohnya orang boleh nyusul dan tidak boleh nyusul dan patuh. Ini kalau saya bilang ini ketololan karena ini tidak lama saya hadir ketika itu, hanya udah dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi dulu kalau kita ingat peti-peti itu diikat oleh logam-logam, terus kepleset, sobek gini. Ini jadi sempat darahnya muncrat, cerut gitu kata ceritanya si orang yang di situ. Mengapa di tambang itu banyak mobil-mobil kecil punya bendera tinggi karena blind spot seperti ini. Ini adalah juga kebodohan bahwa sudah dikasih sarung tangan kulit di workshop, tapi kan ada gram, jadi lukanya panjang masuk benar di dalam. Ini sekarang udah nggak mungkin lagi terjadi karena semua sudah pakai kamera dan sensor. Kalau ini orang tolol juga, karena dia ini dipanggil rapat, mau masuk rapat ke satu gedungnya di sini sebelah kiri. Terus dia mencari shade, kebetulan matahari dari sono tuh kelihatan dari bayangannya. Jadi dia berada di depan. Nah yang begonya juga si operator dump truck waktu mau naik mau jalan dia kagak lihat di depannya ada mobil. Dia maju kegiling rata, untung orangnya udah kagak ada. Gitu ilmu beco. Nah ini orang ini tadi baru pagi saya diceritakan oleh yang saya bilang tadi pagi yang bekas murid saya itu. Saya cerita nih gambar ini, Pak ini saya ada nih Pak, saya tahu nih ceritanya. Ya iya gue juga paginya itu jam 4, setengah 4 saya ke daerah sini. Jadi kalau saya di Sangatta dulu istri saya nggak ada, lagi ke Bandung, saya suka jam 3 udah ke tambang. Nah ngobrol sama operator. Nah ini operator ini ngantuk, habis subuh, seger apa nggak tahu gimana, terus ngantuk keinjek gasnya, nabrak yang di depannya, instantly dead. Dia udah sebulan lagi mau menikah ketika itu. Ya, innalillahi. Dan ini adalah safety yang sering kita jumpai juga, sekarang sudah tidak karena udah dipakai suspension spring. Ini alat pembuka mur atau baut yang zaman dahulu masih berat, sekarang kan sudah ringan-ringan pakai pneumatik. Ini sering sekali jari-jari di ujung jari itu retak karena ini berat. Kalau sudah letih, udah agak siang, udah kecapean, ini karena berat kejepit. Ini selamat, ini kebetulan tadi supir ini adalah engineer yang juga dari Dyno Nobel dan dia alhamdulillah selamat, tidak mati, hanya luka sedikit, diuntungkan oleh adanya modifikasi ini. Ini tuh adalah tangki tangki minyak yang waktu itu diperbesar untuk bisa jam jalannya bisa lebih tinggi. Sehingga karena dia lebih panjang, maka peluang mobil ini masuk di antara dua ban dengan mudah terhalangi oleh tangki yang ini besar. Alhamdulillah dia selamat. Dan ini yang agak konyol, kita sudah ada periode memperbaiki gigi gali. Nah, waktu dibuka pinnya, gigi gali mau dikeluarkan, dipalu. Pas dipalu-palu, gramnya loncat masuk dekat pelirnya ini loh. Masuk ini ceritanya jadi orang pada menertawakan orang. Kayaknya lo hati-hati nih si pecahan logam itu mental sampai ke sini. Udah bagus nggak ke tengahnya itu loh. Nah ini teman-teman sedang di pantai tempat pelabuhan batubara dimuat ya, batubaranya dimuat. Gambar saja. Ini main daerah apa namanya Gus? Telaga apa? Telaga Batu Arang. Telaga Batu Arang. Nah ini jadi bagaimana ini air dijadikan tempat rekreasi, tapi waktu itu sudah agak terputus kegiatan tersebut. Dan ini adalah lubang dari antara dua bukit yang sebagai tempat dampingan. Itu bagus sekali, jernih lah airnya. Bagaimana ini CSR juga dilakukan dalam urusan sampah. Ini kita lihat di bawah dari saya, Vicky, Lucy, sama dua orang dari sana, dan Bungsu. Menarik sekali prosesnya. Nanti mungkin Lucy bisa cerita lebih banyak kalau mau nanti ada yang bertanya.
Ini adalah salah satunya namanya Kudungga, Sangatta, pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tempat pengolahan air apa namanya PDAM, Source of Water for WTP Kudungga. Jadi ini yang tadi saya katakan tempat di antara disposal dan disposal yang sudah menjadi hutan, lubangnya terisi air dan airnya ini sehat, gitu loh. Ini saya nggak ketemu. Ini dulu sapi di lahan tambang, ngambil S3-nya di IPB, lalu minta izin kepada kami, saya ikut membaca proposalnya, menarik sekali. Dia bilang langsung kasih, dan kita kasih 5 sapi untuk pertamanya, dan sapi itu akhirnya dapat kesimpulan untuk beberapa lahan bekas tambang tidak bisa dijadikan tempat untuk kita mengangon sapi langsung. Jadi sapinya harus dikandangkan, tapi di beberapa tempat bisa. Nah akhirnya beberapa tempat, contohnya yang terakhir ini sudah bisa di lahan bekas tambang. Dan yang satu adalah untuk ini mungkin kunjungan saya yang ke-8 atau ke-9, saya lupa. Jadi selama saya di sana setahun bisa 2-3 kali ke sini dan tidak bosan-bosan. Menarik sekali teman-teman berjalan kemari. Ada jembatan yang cuman di tengah saja talinya dan goyang. Waktu itu Lucy sempat yang pertama ya Lus ya, yang waktu tahun sebelumnya. Ini yang namanya Heru, geodesi katanya. Ini mau diceritain? Ini suku Dayak Kenya. Dayak Kenya tuh yang khasnya tuh putih-putih bener dan cantik-cantik wanitanya. Oh iya, cantik. Iya. Saya pernah tinggal 6 bulan dengan suku Dayak Kenya ini di hulu Sungai Mahakam. Jadi saya kaget sekali waktu ketemu dia dengan mereka di Sangatta ini ya, di pinggir pantai ini. Saya bisa bayangin betapa jauhnya perjalanan mereka dari tempat kelahirannya itu sampai ke sini. Tidak ada lagi yang sangat mengesankan waktu saya ketemu dengan kepala desanya, Pak Sekiman namanya. Dia bilang buat kami yang sangat membantu adalah soal pendidikan dan kesehatan anak-anak katanya. Jadi dia merasa bersyukur sekali dapat bantuan dari KPC, karena dengan bantuan KPC itu anak-anaknya bisa sekolah dan bisa sehat. Yang jadi keprihatinan mereka sekarang ini cuman yang sudah SMP transport. Jadi mereka kan tinggalnya 10 km dari Sangatta, sementara SMP-nya ada di Sangatta. Jadi karena belum punya kendaraan, ada yang punya kendaraan bisa diantar pakai motor, tapi ada yang tidak punya kendaraan, mereka harus nebeng ya tiap pagi di pinggir jalan, angkat tangan. Fasilitas angkutan umum lah. Iya. Betul. Jadi pemerintah Itulah daerah. Suku Dayak kayaknya ini. Ya. Saya bilang gue pengen liatin foto gue. Jadi kami dulu sering main. Salah satunya sangat tempat di mana yang sebelah kiri ini kita sedang di sungai, terus kita di atas. Kalau dilihat ke sini sudah mulai agak curam-curam dan banyak batu-batu besar. Udah mau dekat ke hulu, ya masih 1,5 jam lagi lah. Ini 3 jam dari kita naik perahu sampai sini. Nah, ya 2,5 jam lebih dah ya ke hulu melawan arus. Nah, saya sama Ike itu istri saya. Ya masih senang ke jalan-jalan ke sini. Ini kita ke tempat daerah penelitian orang utan oleh Profesor Suzuki dari Jepang. Saya lupa, Ehime University kalau nggak salah apa itu.